Baik Pak. Di pemerintahan banyak mengenai siapa sih calon Panglima TNI saat ini. Nah, kira-kira dari Bapak pribadi atau mungkin dari kacamata umum, siapa sih sosok Panglima TNI yang tepat untuk saat ini? Ataukah sudah memiliki calon-calon yang ingin menjadi Panglima? Saya kira begini ya, yang pertama kita harus berbicara dulu dasar hukum, aturan perundang-undangan. Bahwa Panglima TNI itu ya itu diusulkan ya oleh Presiden dan kemudian dengan persetujuan DPR. Ya, syarat-syarat calon Panglima TNI itu adalah perwira tinggi aktif, pernah atau sedang menjadi kepala staf, baik kepala staf darat, laut maupun udara. Dengan formasi sekarang ini, semua kepala staf, baik kepala staf Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, memenuhi persyaratan secara administratif. Nah, saya akan bacakan dulu misalnya tentang Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam pasal 13 ayat 2 dikatakan bahwa Panglima, dalam hal ini Panglima TNI, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Artinya sah secara hukum diangkat oleh Presiden bila mendapatkan persetujuan. Jadi kalau tidak dapat persetujuan, maka dia tidak bisa diangkat oleh Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita ketahui bahwa dalam pasal 13 ayat 4-nya, Panglima dapat dijabat secara bergantian. Kata dapat itu tentu bukan berarti harus, tapi boleh saja setelah darat, ya, boleh saja. Lalu Presiden menunjuk darat lagi. Tidak harus setelah darat, laut, udara, kemudian darat lagi. Jadi boleh saja ya, karena kata dalam narasi atau narasi dalam undang-undang itu adalah dapat dijabat. Itu yang perlu kita pahami dulu ya. Oke, sekarang kalau banyak pertanyaan siapa yang layak, tentu saya akan berbicara bukan person to person ya, apalagi like and dislike, jauh dari itu. Saya ingin berbicara sesuai kebutuhan organisasi, the right man on the right place, itu ya yang perlu kita catat. Oke, baik. Kemudian sesuai dengan yang tadi dibahas oleh Bapak juga sesuai rotasi atau kebiasaan, seharusnya jatah Panglima TNI saat ini jatuh ke Angkatan Laut. Nah, jadi tidak harus sesuai dengan giliran Pak ya. Jadi keputusan Presiden yang sebelumnya mungkin dijabat oleh Angkatan Darat bisa kembali lagi dijabat oleh Angkatan Darat seperti itu Pak ya. Betul. Jadi setelah Angkatan Udara boleh juga udara juga. Ya. Oke, nah kemudian kita bicara sedikit desas-desus atau isu. Ada isu mengenai Bapak Jokowi didorong untuk mengangkat Kasat saat ini, yaitu Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Nah, itu bagaimana peluangnya Pak kalau harus dari TNI AL? Saya tidak berbicara dulu ya. Baik. Seharusnya siapa. Saya ingin dulu membuka ya situasi intern di TNI plus situasi politik yang akan dihadapi ke depan. Ya, yang pertama di lingkungan TNI dalam 2-3 tahun selama dijabat oleh Panglima TNI yang sekarang ini, menurut hemat saya cukup kondusif. Tetapi satu hal harus menjadi catatan kita semua, perkelahian TNI dengan polisi itu malah semakin masif ya, semakin berkembang
dan ini menyangkut masalah disiplin intern, baik TNI maupun Polri. Ya, upaya-upaya itu sudah dilaksanakan, tetapi saya kira terus saja terjadi kasus-kasus pengeroyokan, terjadi kasus pembakaran, terjadi kasus-kasus apa, dan ini harus segera dihentikan, Itu yang pertama. Ya, artinya apa? Tentu kita perlu meningkatkan disiplin yang baik. Ya, dari perkelahian itu antara TNI dengan Polri, mayoritas pelakunya itu adalah para prajurit dari TNI Angkatan Darat. Dan saya dapat informasi juga bahwa situasi disiplin prajurit TNI itu memang rada merosot. Ya, artinya apa? Artinya banyak juga kasus-kasus misalnya terjadi desertir, ya, puluhan yang saya dapat informasi itu. Dan ini disiplin itu harus dibenahi. Nah, Panglima ke depan saya berharap, ya, kebetulan ya Anda calon dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Ya kita doronglah, ya, Panglima TNI ke depan itu dari TNI Angkatan Darat supaya bisa dan mampu menyelesaikan masalah disiplin ini. Insya Allah kalau diberi tugas, maka disiplin itu akan segera ditegakkan dengan caranya. Ya, karena memang kita masalah leadership ini harus turun ke lapangan, ketemu dengan mereka secara head to head, kemudian berbicara dengan para komandan bawahan. Ini butuh leadership yang baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menghadapi situasi di Papua. Kita tidak bisa menyelesaikan Papua ini dengan cara berdarah-darah. Berjatuhan korban hampir setiap minggu. Dan kita butuh, ya, mendorong, ya, sebuah operasi teritorial tanpa senjata, tanpa peluru, dan kemudian kita berharap operasi teritorial yang didukung dengan operasi intelijen mampu menyelesaikan ini. Dan TNI Angkatan Darat saya kira adalah punya kemampuan untuk itu dan terbukti dalam sejarah. Ya, untuk itu kita mendorong dan berharap kepada Bapak Presiden itu, ya, untuk kali ini, ya, persilahkanlah, walaupun ini hak prerogatif Presiden, tapi dimohon juga mau mendengarkan saran-saran dari lapangan, ya, untuk tugas ke depan. Memang masa dinasnya itu, ya, untuk Kasad ini kalau kita lihat kan beliau lahir 21 Desember tahun 84, ya. Berarti pensiunnya itu 1 Januari 2023. Sementara Pak Yudo Kasal itu lahir 26 November tahun 65 dan pensiunnya 1 Desember 2023. Kasal Pak Fajar itu lahir 9 April 66 dan kemudian ya pensiun 1 Mei 2024. Masa tugasnya memang lebih panjang Pak Kasal, ya, daripada Pak Kasal, daripada juga Pak Kasat, ya. Jadi kalau misalnya dilaksanakan bulan depan, ya mungkin ya tinggal 1,5 tahun, tapi insya Allah, ya, dalam waktu 1 tahun harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang tadi saya sebutkan itu. Jadi saya berpikiran bukan atas dasar ini angkatan mana, tapi untuk kepentingan organisasi dan tugas-tugas mendatang. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik, selain dari meneruskan tugas Panglima saat ini, yaitu membenahi internal juga dengan membenahi kasus yang ada di Papua tentunya, kemudian
tugas yang lebih krusial atau sifatnya urgensi yang dapat harus ditangani oleh Panglima ke depannya seperti apa saja sih Pak? Selain dari dua hal, dari internal kemudian dari Papua itu sendiri. Tentu selain itu profesionalisme, ya. Kemudian juga melanjutkan ya pengembangan alutsista. Itu yang juga harus ditangani dengan baik, ya. Profesionalisme tentu ya sejalan ini dengan program dari Kementerian Pertahanan, ya. Jadi itu ada hubungannya, ya, dan bisa dikerjakan bersama-sama, ya. Tugas pokok dari Kementerian Pertahanan saya kira menyiapkan, ya. Jadi menyiapkan kekuatan, sementara pengguna kekuatannya itu adalah Panglima TNI. Itu. Baik. Kemudian kita tadi sudah mendapatkan poin kalau tugas kedepannya adalah harus menyelesaikan internal dan eksternal juga. Kemudian kita kembali ke Bapak tadi membahas mengenai alutsista. Nah, apakah alutsista kita itu memang sudah harus diregenerasi atau diganti gitu, Pak? Ya, jadi begini, alutsista kita ini sudah terlalu tua. Ada yang lebih tua dari umur saya, ya. Bahkan masih ada sisa Perang Dunia kedua, ya, masih dipakai. Ya, 60-70% itu sudah terlalu tua, ya, dengan sistem yang sudah tidak bisa dipakai di era sekarang, ya. Kecepatan pesawat tempur itu sudah berubah sekali, ya. Kalau dulu yang dihadapi mungkin kecepatan tempur bukan jet, ya, tapi pesawat baling-baling, sekarang sudah kecepatan pesawat tempur jet, ya, dan tentu memerlukan teknologi, ya. Kemudian sistem senjata juga sekarang misalnya dulu untuk pengintaian hanya pengintaian visual, sekarang kita sudah masuk kepada era drone dan sebagainya. Tentu harus ada, dan TNI sedang melakukan itu. Sedang melakukan itu. Lalu dibentuklah rencana strategis 2009-2014 yang pertama. Kemudian rencana kedua itu 15-19 dan rencana terakhir itu adalah 20-24. Dan tugas ini bisa diselesaikan oleh Panglima TNI, ya, paling tidak dalam jabatan 2 tahun terakhir ini. Begitu. Baik. Kemudian kalau kita membahas alutsista, beberapa waktu lalu Bapak Prabowo membahas mengenai atau bahkan publik mengetahui bahwa anggaran dari alutsista pembelanjaan alutsista adalah 1/3 Apakah dengan nominal tersebut sesuai untuk pembelanjaan alutsista kita untuk alutsista yang baru kita? Jadi begini, ya, yang namanya alutsista ini harus logika berpikirnya diluruskan dulu, ya. Jadi kita tidak bisa langsung misalnya apakah seharga sekian ini cocok apa tidak. Jadi logikanya begini, ya. Pertama kita harus mengkompilasikan kemungkinan ancaman. Setelah mengkompilasikan kemungkinan ancaman itu mau dihadapi seperti apa? Namanya standar penangkalan. Apakah standar penangkalannya itu mau tinggi, rendah, atau menengah saja. Itu tergantung kepada keuangan negara yang dimiliki. Dan kemungkinan kita bertempur untuk jangka berapa yang akan kita targetkan. Sebulankah selesai? Setahunkah selesai? Atau 10 tahunkah kita akan bertempur? Jadi ada parameternya, ya. Untuk Renstra sekarang ini, ya, itu idealnya kalau minimum essential cost itu tercapai, itu kira-kira 1 tahun dibutuhkan sekitar 230 triliun untuk alutsista saja. Begitu. Jadi tinggal dihitung saja
bahwa kemudian ada rencana dari Kemenhan, misalnya sekian ribu triliun untuk masa sekian tahun, saya kira relevan saja dengan catatan keuangan negara memungkinkan. Tetapi saya yakin, ya, karena situasi ini dalam keadaan pandemi, kita butuh uang untuk keperluan-keperluan mendongkrak ekonomi rakyat, plus juga dalam rangka mengatasi pandemi corona sekarang ini, maka kemungkinan anggaran yang diajukan itu tidak akan direstui oleh Bapak Presiden dan oleh Kementerian Keuangan. Tapi bahwa akan ada penambahan, saya kira sesuai dengan kemampuan yang ada itu. Baik. Terakhir Bapak, mengenai pesan dan harapan Bapak terhadap Panglima dan tentunya terhadap pertahanan Indonesia ke depannya seperti apa, Pak? Saya kira yang pertama, siapapun nanti jadi Panglima, ya, itu tetaplah harus menjaga prajurit TNI itu menjadi tentara perjuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Itu. Dan kemudian dengan alutsista seperti apapun, di mana negara kemampuannya terbatas, kita akan kerjakan apapun demi kepentingan bangsa dan negara. Itu saja.